Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 30 Mei 2024. Seperti biasa, kita memakai bacaan hari ini untuk titik permenungan kita. Bacaan pertama dari surat pertama Santo Petrus bab 2 yang mengingatkan kepada jemaat bahwa jemaat adalah bangsa terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa kudus, milik Allah sendiri. Allah yang telah memanggil bangsa itu, maka hendaknya bangsa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Semoga mereka tetap berpegang pada sabda dan kehendaknya. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52 dikisahkan bagaimana Yesus menyembuhkan Bartimius, seorang yang buta. Karena imannya, maka Bartimius akhirnya disembuhkan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Santo Petrus mengingatkan kepada kita martabat kita sebagai anak-anak Allah. Lewat pembaptisan kita dipilih menjadi anak-anak Allah, menjadi kaum imam yang rajawi, menjadi orang yang kudus, milik Allah. Maka hendaknya kita hidup sesuai dengan martabat pembaptisan yang telah kita terima, dengan senantiasa melaksanakan kehendaknya. Maka kita hari ini diajak untuk melihat kembali bagaimana hidup kita. Apakah sudah sesuai dengan martabat kita, martabat pembaptisan sebagai orang terpilih, anak-anak Allah yang tidak dikuasai oleh duniawi, melainkan mampu menggunakan barang duniawi untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kita terus bertanya, bagaimana sikap hidupku berhadapan dengan martabat yang aku terima lewat pembaptisan menjadi anak Allah? Sudahkah aku selalu hidup sesuai dengan kehendaknya?
dari bacaan Injil menarik sekali. Ketika Yesus lewat dan Bartimius, anak Timeus yang buta dan seorang pengemis mendengar bahwa yang lewat Yesus, ia segera menunjukkan imannya dengan seruan yang penuh makna. Bukan Yesus orang Nazaret, tapi Yesus anak Daud. Kasihanilah aku. Kalimat ini mengandung makna yang sangat mendalam. Yang pertama, mengandung makna pengertian siapa Yesus menurut Bartimius. Bukan hanya anak Yusuf dan Maria, tetapi anak Daud. Dan dengan demikian menunjukkan nubuat para nabi siapa Yesus adalah Mesias keturunan Raja Daud. Ini menunjukkan iman yang luar biasa. Yesus anak Daud. Yang kedua, kasihanilah aku. Dengan mengatakan kasihanilah aku, Bartimius yakin Yesus akan bisa menyembuhkan dia karena dia adalah Mesias. Maka seruan itu menunjukkan kualitas iman Bartimius yang sungguh luar biasa. Anak Daud, kasihanilah aku. Dan memang benar, akhirnya Yesus mengatakan kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bartimius tidak hanya beriman dalam pikiran, tapi iman yang dikonkretkan di dalam kehidupan yang nyata. Ia yakin Yesus anak Daud akan mampu menyembuhkannya. Itulah iman Bartimius. Bagaimana dengan kita? Apakah iman kita juga menunjukkan iman yang besar? Saya berharap iman kita tidak hanya kita ungkapkan dalam ibadat dan bentuk rohani, tapi kita konkretkan di dalam kehidupan yang nyata. Seperti Bartimius, sehingga akhirnya kebutaan kita akan disembuhkan dan akhirnya hati kita terbuka kepada Allah dan kepada sesama. Mari kita hidup sebagai anak-anak Allah yang benar, yang telah ditebus dengan darahnya, sehingga tanggapan kita adalah iman yang kuat, iman yang sungguh menunjukkan kualitas hidup sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus. Semoga akhirnya dengan iman itu kita mampu menjadi murid-murid yang setia dan siap untuk diutus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengajak kami untuk hidup dalam iman yang benar. Iman yang kami konkretkan, iman yang jadi perjuangan hidup kami, agar akhirnya iman itu membuka kebutaan hidup kami. Semoga iman kami yang kadang buta, kadang lemah, kadang jatuh dan rapuh, Engkau kuatkan, sehingga kami hidup dalam iman yang benar, iman yang berkenan kepadamu. Biarlah akhirnya dengan iman itu kami layak mendapatkan kesembuhan. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang berpulang menghadap-Mu Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, dan yang soal ekonomi Engkau bantu untuk mendapatkannya. Untuk itu sertai dan bimbing kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ajak, saya dorong untuk mewujud nyatakan pola hidup sehat, agar kita tetap sehat dan terbebas dari virus corona dan penyakit-penyakit yang lain. Dengan kesehatan itu, kita akan mampu mewartakan kabar sukacita dengan sungguh-sungguh. Saya ingatkan, besok sore kita akan menutup bulan Maria dengan Ekaristi pukul 6 sore di gereja. Saya undang umat berbondong-bondong untuk mengikuti Ekaristi penutupan bulan Maria sebagai wujud kita menghormati Bunda Maria. Saya mengajak umat terlibat ambil bagian dalam berbagai kegiatan kelompok-kelompok di gereja kita, sehingga gereja tetap hidup penuh dengan kegiatan-kegiatan. Saya juga mengucap terima kasih atas kepedulian dalam ambil bagian dalam peran gereja dengan cara masing-masing, dengan doa-doa, dengan kesetiaan memberikan tenaga dan karya-karya dalam gereja, serta dengan dana yang sungguh membantu kehidupan gereja dalam pelayanan. Maka mari mengusahakan diri terlibat dalam gereja dengan cara kita masing-masing, agar akhirnya panggilan kita semakin terkonkretkan dalam hidup menggereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.